Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersua lagi, bersilaturahim dalam acara bapak-bapak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Ahmad Rozik selaku Ketua Pengabdian, dan juga yang saya banggakan Mas Fandi ini yang selalu membantu kita hampir semua pengabdian. Ini beliau yang membantu dari sisi IT. Mungkin nanti panjenengan semua ada kepentingan IT atau apapun, ini Mas Fandi bisa membantu. Jadi beliau orangnya juga tidak sulit, jadi sangat mudah membantu sesama ini yang kemudian kita cocok. Jadi hampir semua pengabdian kita semuanya dibantu oleh Mas Fandi. Alhamdulillah, akhirnya pada malam hari ini sesuai apa yang disampaikan Pak Rozik, bisa bertemu dalam sebuah acara pengabdian. Walaupun saya ini sering sebenarnya ke rumahnya Pak Sultan, dan beberapa kali sebenarnya juga diajak ke masjid. Alhamdulillah baru sekarang bisa ke masjid. Ini kalau Pak Sultan nggak pakai kopiah, kita ini kembar ya. Jadi kalau di kampus memang kita ini dikenal kembar ya. Kembar. Upin-ipin Kak Ros. Saya Kak Ros ya. Kak Rozik ya. Jadi alhamdulillah akhirnya, sebenarnya kita nggak nyangka kalau Pak Sultan ini ngajukan masjidnya sendiri. Sebenarnya biasanya yang di jauh-jauh, ternyata di tempat yang paling dekat dengan kita. Biar mudah, iya, diimplementasikan betul. Bermanfaat, itu gitu. Itu yang selama yang tadi disampaikan Pak Rozik, sekali pengabdian selesai gitu. Jadi setelah itu nggak ada lagi bekasnya. Ini yang nggak kita inginkan. Jadi pas sekali kalau di sini kemudian Pak Sultan juga takmirnya, kita berharap bahwa pengabdian yang kita lakukan mungkin hanya 1-2 kali, tapi selanjutnya bisa bermanfaat untuk pengurus masjid. Ya, tadi Pak Rozik sempat mengenalkan Basnas. Beliau ini sebenarnya adalah ketua pengawas Basnas di Kabupaten Jember. Jadi makanya beliau tahu betul tentang Basnas, khususnya di laporan keuangan. Jadi kalau misalkan dari masjid ini ingin menjadi amil yang resmi, itu bisa melalui Pak Rozik atau datang langsung ke Basnas, sehingga Berarti saya kerjasama dengan Pak Rozik berarti. Oh iya. Nanti diawasi Pak Rozik sekalian. Jadi karena di dalam aturan agama di fikih itu kan yang amil resmi itu kan yang disahkan oleh pemerintah. Nah ini Basnasnya ini yang resmi, sehingga kalau kemudian disahkan oleh Basnas Jember, insya Allah amilnya sudah menjadi amil resmi. Yang artinya kalau secara hukum fikih ketika kita membagikan zakat fitrah itu nggak harus sebelum sholat Idul Fitri, karena jatuhnya sudah ke amil resmi. Tapi kalau amilnya belum resmi, itu memang beras itu harus tersalurkan. Ya, ini salah satu kemudahan kalau menjadi amil resmi. Dan tadi sempat disinggung juga terkait dengan penggunaan keuangan yang ada di masjid. Sebenarnya ini ada potensi yang luar biasa. Jadi kalau selama ini keuangan masjid mungkin hanya berupa laporan kas masuk dan kas keluar, sebenarnya kalau mau dikembangkan itu luar biasa potensinya.
katakanlah dalam perumahan seperti ini saya yakin orang di sekitar ini kalau nyumbang 1.000 atau 2.000 setiap hari atau mungkin 10.000 seminggu sekali itu tidak berat. Tetapi ketika itu dikelola menjadi melalui lembaga amil atau takmirnya nanti bikin amil, nah ini efeknya akan luar biasa. Yang pertama, kita bisa membantu orang yang kesusahan dari sisi ekonomi. Tidak kita beri hanya sebatas nilai rupiahnya, tapi kita bisa bikin menjadi modal kerja. Yang kedua, nah ini sekarang ini kan banyak orang meninggal. Kebetulan di tempat saya juga akhirnya ada yang menjadi yatim piatu, yatim. Nah ini juga fungsinya di situ juga, sehingga kalau dibebankan ke 1 atau 2 orang warga ini biasanya berat gitu ya, dan itu tidak bisa rutin. Tapi kalau itu kemudian bisa dikelola masjid, nah ini menjadi potensi yang luar biasa, sehingga Baitul Mal yang zamannya Rasulullah itu benar-benar punya kemampuan yang luar biasa, itu bisa benar-benar terwujud. Dan tadi juga sempat disinggung di penelitiannya Pak Rozik bahwa ketika kita membantu seseorang, katakanlah dia adalah mustahiknya atau orang yang berhak menerima zakat, itu ketika kita berikan dia tidak sekedar uang tapi juga pelatihan, itu suatu saat dia akan menjadi muzakinya karena usahanya sukses, dia besar, merasa bahwa besarnya dia juga dibantu dari zakat, maka dia akan ikut berzakat lagi, sehingga lembaga zakat ini makin lama makin besar gitu ya, sehingga nanti saya berharap An-Nur ini cahayanya tidak di perumahan ya. Mungkin sampai ke Jembernya gitu ya. Jadi Jogokaryanya itu, kalau Jogokaryan kan langsung habis ya. Sudah punya yayasan. Nah ini yang luar biasa, sehingga tinggal dikembangkan. kalau ini istilahnya pemicunya ya. Kalau alat ini kan pemicunya, tinggal nanti panjenengan semua yang desa kemudian mengembangkan. Nanti saya dengan Pak Rozik, dengan Pak Sultan, insya Allah akan berkolaborasi. Ya, saya juga mohon bahwa yang sedikit dari kami ini semoga bisa memberikan manfaat yang besar bagi panjenengan semua, bisa membawa kesuksesan, kesejahteraan, kemudian manfaat yang tidak hanya di dunia, tapi semoga juga menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Itu sekilas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini langsung penyerahan. Penyerahan dulu cinta kita ini dalam rangka pelatihan, pendampingan, pembuatan laporan keuangan berbasis web, interpretasi akuntansi keuangan berdasarkan interpretasi akuntansi keuangan. Ini Saktigam 5. Dan tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saya perkenalkan dulu. Ini adalah Bapak Ahmad Rozik selaku Ketua Pengabdian Masjid. Kemudian ini di sampingnya beliau adalah Bapak Nur Izamuddin selaku anggota pengabdian, dan saya sendiri selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur. Dan kami bersyukur alhamdulillah di mana di masjid ini mendapatkan bantuan berupa, nanti katanya Pak Rozik itu laptop dan soundnya, dan juga nanti juga selain itu juga serah terima laptop dan soundnya, dan juga nanti ada pelatihan dan pendampingan dari beliau tentang pengoperasian web dan juga pengoperasian laporan keuangan berbasis web, sehingga nanti bendahara masjid baik Pak Saka maupun Pak Zubaid itu tidak
susah-susah lagi untuk menginventarisir asetnya, aset masjidnya, kemudian juga laporan keuangannya, sehingga nanti laporan keuangannya itu bisa komprehensif, tidak hanya pembukaan saja, tapi kita nanti bisa tahu bahwa asetnya Masjid An-Nur itu sekian, kemudian nanti sudah juga tahu modalnya aset netonya An-Nur itu juga berapa, kemudian juga bisa diinventarisir aset alat-alatnya masjid itu apa aja yang dimiliki masjid itu nanti. Jadi setidaknya di dunia digital ini Masjid An-Nur tidak ketinggalan, dan juga mudah-mudahan ini menjadi prototipe atau contoh bagi masjid-masjid lain untuk menyusun laporan keuangan itu berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35. Demikian dari kami selaku mewakili takmir Masjid An-Nur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rosid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur Bapak Muhammad Sultan, kemudian juga Bapak-bapak sekretaris bendahara Takmir Masjid An-Nur yang telah hadir, dan juga tim ini Pak Nurisa, juga ini Mas Ervandi, ini juga termasuk tenaga ahli dalam menyusun webnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikasih kesempatan, dikasih nikmat bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, dan juga alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Bakti 2M untuk melaksanakan kegiatan program pengabdian kemitraan. Dan alhamdulillah tim ini memang pengabdiannya memfokuskan pada lembaga-lembaga Islam. Memang sebelum pengabdian itu memang diawali dulu dengan riset. Kami termasuk juga Pak Nur, juga Pak Sultan, ini adalah tim riset. Nah, hasil riset itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengabdian. Nah, itu bagi kami sebagai dosen pengajar itu satu kewajiban, harus melaksanakan itu. Cuma masalahnya adalah saingan ya Pak ya. Makanya bunyinya itu hibah Pak. Seandainya kalau tidak saingan, setiap dosen melakukan penelitian pengabdian langsung dikasih dana, agak enak. Nah ini enggak, ini dananya disediakan tapi bersaing sekian, dan tidak semua itu bisa diterima. Makanya ini kewajiban mestinya. Nah, sebelum saya masuk ke pengabdian, kami sampaikan dulu, terus terang memang Ikatan Akuntan Indonesia itu kan membuat standarnya. Memang kalau kita kenal kan ada 4 itu ya, mulai untuk perusahaan yang publik, kemudian pemerintah, usaha kecil, terus kemudian muncul ada perbankan syariah itu Pak. Makanya kemudian ada standar akuntansi syariah. Nah itu sudah tersusun bagus, terus kemudian ada riset-riset yang organisasi yang non profit yang tidak mengejar kayak seperti ini.
masjid, pesantren. Nah, kewajiban kami itu ke sana, melakukan satu riset. Salah satunya kalau tidak salah tahun berapa itu Mas? Mulai 2018 ya. 18 itu kita meneliti ya, tentang sebelum tadi disampaikan ada ISAK 35 itu kita nyoba melakukan riset itu sampai 4 kabupaten. Kita ambil Al-Amin, terus kemudian Masjid At-Taqwa Bondowoso, terus Abdurrahman ya Pak Abdurrahman, Baitur Rahman di Banyuwangi. Satunya sebenarnya yang Masjid Jami yang di kota itu, yang situ Bondo. Tapi kemudian bendaranya tidak mau. Makanya sebenarnya kami itu membantu Pak. Karena cuma mungkin bunyinya riset ya, mau diteliti itu mungkin sebenarnya kita perlu itu kerjasama. Dan alhamdulillah yang saat itu sangat welcome sekali itu Masjid At-Taqwa Bondowoso. Kenapa kami ambil yang Masjid Jami? Harapannya kalau tertata di situ, memang belum ada bentuk akuntansinya, termasuk ISAK 35 belum ada. Jadi saat itu kami mengkombinasi PSAK 109 sama 45. Jadi kayak Anwan itu apa? Berinovasi seharusnya nanti standarnya itu apa? Kami berinovasi di situ masih itu digabung. Ya, itu digabung. Harapan kami Masjid Jami itu kalau sudah administrasi keuangan, ada laporan keuangan itu ditelurkan ke masjid-masjid di level-level kecamatan. Harapan kami itu gitu. Tetapi ya terus terang mungkin ya selama ini mungkin itu laporan keuangan tidak dianggap terlalu penting. Kayaknya itu seperti itu. Kadang-kala yang UMKM aja itu juga tidak membuat. Yang memang sangat penting sekali sebenarnya UMKM. Apalagi ini yang organisasi tidak tujuannya mencari keuntungan, istilahnya non-profit organisasi. Kita sebut juga sektor publik. Kalau saya bilang itu sektor publik syariah itu kalau pesantren dan masjid. Kami nyasar ke sana Pak. Kita dari melakukan riset itu, semoga itu nanti dibaca oleh IAI terus kemudian membuat aturan yang sama. Dan ini memang terus terang ISAK ini masih umum. Masih umum karena belum ada standar yang baku untuk masjid, maka kemudian pakai yang ISAK. Nah harapannya nanti itu kalau seperti Bapak, seperti di forum zakat. Forum zakat itu juga ditemukan kan banyak lembaga amil yang swasta, yang bukan miliknya pemerintah. Kalau miliknya pemerintah kan pas-pas. Itu membuat suatu forum. Bagaimana laporan keuangannya jadi seragam. Itu gitu. Membuat yang saat itu juga kombinasi 45 juga. Nah dengan adanya forum itu dia membuat sendiri dan itu diajukan ke IAI. Terus muncullah yang 100. Nah harapan kami nanti seandainya nanti ISAK 35 diterapkan, terus kemudian itu diimplementasikan di banyak masjid, terus kemudian pasti banyak penyesuaian nanti. Karena kalau di ISAK 35 masih umum, tidak bicara yang sifatnya kekhususan. Kalau masjid kan pasti ada aturan syariahnya. Nah ini yang belum di ISAK 35. Sehingga harapan kami nanti setelah itu ada riset diimplementasikan di Masjid An-Nur, nanti diterapkan. Bisa jadi An-Nur nanti dipromosikan, ini sudah membuat laporan keuangan, sudah dibantu ISAK 35 bentuknya seperti ini, dicontoh orang lain, masjid yang lain, dan mungkin di situ ada perbaikan lagi. Yang terkait dengan syariah belum terakomodasi di dalam ISAK 35, sehingga bisa jadi nanti ada standar akuntansi khusus untuk masjid. Kan enak Bapak. Nanti kalau ada standar akuntansi khusus masjid berarti kan sudah seragam nanti. Jadinya masjid manapun kalau membuat laporan keuangan itu seragam. Nah saya kira kita sepakat Pak ya, walaupun ini adalah bukan mencari laba, tetapi ini adalah organisasi publik, artinya masyarakat Islam terutama mempercayakan kepada bapak-bapak untuk mengelola masjid
dan di dalamnya ada aktivitas, dan aktivitas itu pasti akan apa? Membutuhkan dana, ya kan? Juga ada penerimaan dana. Nah, uang ini, dana ini itu akan miliknya publik sehingga harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu pertanggungjawabannya adalah dengan dibuatnya laporan keuangan. Terus terang dari riset kami, Bapak-Bapak, itu belum ada masjid yang membuat laporan keuangan. Dari kami riset yang 4 itu ya paling kas masuk kas keluar itu, kas masuk kas keluar. Sehingga kalau ditanya berapa asetnya masjid tidak tahu. Tapi kalau ditanya berapa kasnya masjid tahu, saldonya berapa. Tapi kalau asetnya ya tahu tapi nilainya Pak ya nggak tahu. Misalnya ini tanahnya ada 1 hektar tahu, tapi berapa nilainya? Gedungnya seperti ini nilainya berapa? Nggak tahu. Misalnya seperti inilah ada lemari dan lain tahu, tapi nilainya berapa? Nah, kalau kita bicara laporan keuangan maka semua harus diukur dengan uang. Nah itu memang pelik nanti. Terus terang kalau ini nanti diterapkan maka nanti bertahap lah Bapak-Bapak. Coba nanti dihitung sendiri, nggak apa-apa ditaksir. Artinya tanahnya ini berapa, terus kemudian nilainya berapa. Nah nilainya berapa ngikut di luar Pak. Harganya berapa sih tanah. Yang sulit nanti adalah gedung. Berapa nilainya gedung. Nah ini kan Bapak-bapak kan tidak punya catatan, mungkin hilang sudah ya. Orang nyumbang, lalu dibelikan semen. Nah ini butuh seperti itu. Nanti itu tujuannya ke sana Pak. Laporan ini akan terrekod gedung ini berapa, asetnya berapa, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya nanti kalau ada masyarakat yang mempertanyakan, loh kami dulu nyumbang sekian, nah digunakan untuk apa ini laporan. Termasuk nanti yang itu yang muncul di laporan posisi keuangan. Kalau posisi keuangan kan kita bicara berapa sih sebenarnya kalau kita di masjid mesti ada walaupun ya akhirnya ada hutang, walaupun masjid ada hutang. Kemudian ada aset itu bersinggung, terus kemudian itu kan sumber dana Pak sebenarnya. Aset itu kan sumber dana, ada yang terikat, ada yang terikat. Dan digunakan apa? Nah, sumber dana itu digunakan untuk mendirikan, memiliki satu aset yang tidak. Nah, apa itu misalnya untuk tanah, untuk nanti kalau tanah dulu nggak beli, tapi dapat hibah lah. Hibah itu nanti dinilai. Walaupun dulu misalnya nggak ketemu lah apa tanahnya berapa, diperkirakan aja nanti. Ini Pak Sultan sudah ahli. Jadi rundingan coba nanti ya, rundingan ini tanahnya nilainya berapa. Memang terus terang sulit karena memang sebenarnya kalau kita sama ya, kalau kita seperti kalau punya satu usaha kan kadang-kadang kan usahanya jalan dulu ya, 5 tahun jalan, lu wis muake banyak aset dan seterusnya, terus ketika membuat laporan keuangan bingung dimulai dari mana. Nah dimulainya dari membuat laporan posisi keuangan, asetnya dihitung, nanti sumbernya dari mana lah. Apakah itu dari modal kalau kita bisnis, terus apakah dari modal. Kalau yang masif ini adalah istilahnya aset itu, yaitu total aset itu dikurangi dengan kalau hutang maka kemudian aset. Tapi kebanyakan masih tidak ada hutang, walaupun laporannya diperbolehkan ada hutang. Jadi biasanya hanya total aset sama aset nih itu. Nah baru kemudian kalau itu nanti sudah tersusun, baru membuat laporan apa itu, penerimaan dan biaya Laporan atau komprehensif. nah penerimaan dari Hasilan komprehensif. iya itu kan dari penerimaan dari bapak-bapak misalnya yang tiap Jumat ada seperti itu, nanti dia memang nanti harus dikelompokkan apakah ini termasuk yang terikat atau biasanya kalau yang keliling itu ya nggak terikat apa orang. Tapi kan ada orang misalnya mau memasukkan saya 100 juta, tolong ini digunakan untuk membangun ini misalnya Pak kamar mandi lah, itu namanya terikat.
itu nanti ada penjelasan, dan juga di webnya itu juga ada. Dan nanti di dalam pelaksanaan nanti bisa kita dampingi, tidak mungkin satu hari ini bisa selesai. Ya cuma yang sulit itu adalah yang naksir. dampingi saya. Nanti kan Pak Takmir sudah ahli, sudah ahli. Nah, cuma kan mungkin yang perlu kita pahamkan dulu adalah penting itu dulu, Pak, bahwa sebenarnya ini adalah sangat bermanfaat. Ketika kemudian satu takmir atau anggota di dalamnya itu menganggap bahwa laporan itu tidak penting, ya percuma. Percuma. Nah, saya katakan penting nanti itu tidak hanya untuk pengambilan keputusan bisnis. Kalau kalau laporan keuangan kan memang biasanya digunakan untuk usaha-usaha seperti ini. Nah, tadi saya bilang bahwa bapak-bapak itu mengelola dana masyarakat dan perlu dipertanggungjawabkan. Ketika dana publik itu kita kelola, maka sebenarnya masyarakat itu punya hak untuk mengakses, untuk mempertanyakan itu uangnya digunakan untuk apa, untuk juga tahu ya laporannya bagaimana. Selama ini kan Nun Sewu, semua masjid biasanya tiap Jumat ada laporan penerimaan Jumat kemarin sekian, digunakan sekian, saldonya sekian, semuanya di situ, di medik semua. Nah, kita harapannya ada standar, dan itu terikon semua digunakan untuk apa. Nah, itulah makanya perlunya nanti ada laporan keuangan masjid yang untuk saat ini kita menggunakan hisab dengan interpretasi standar akuntansi keuangan, meskipun di dalamnya belum mengakomodasi akun-akun atau transaksi yang terkait dengan syariah. Jadi masih umum. Jadi hisab 35 belum membedakan dananya ini halal atau haram. Nah, kalau di masjid kan sudah terseleksi harus dana yang halal. Nah, harapannya nanti mungkin bapak-bapak pengurus masjid ini pernah mendengar yang sekarang lagi ngetren ya. Kemarin ada masjid Jogokarian yang diambil, ada yang lebih bagus lagi, jadi lebih bagus dari itu, dan bahkan itu bisa menggerakkan para pemuda. Jadi masjid ini tidak digunakan untuk tempat beribadah, tetapi bagaimana masjid bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan, mungkin mudah mengajak orang jamaah ke masjid. Mungkin orang akan mengatakan, oh iya, Islam ini punya manfaat peduli terhadap masyarakat. Nah, saya lupa itu ada nanti bisa ditampilkan lah, atau bisa dicari di YouTube. Itu ada, bukan yang Jogokarian ya, tapi itu masjid kemarin sudah sering diseminarkan, lupa namanya saya itu, dan para pemudanya banyak yang terlibat dan banyak punya bisnis, dan terus terang Indonesia juga dikenal dermawan, dan itu UNESCO yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu suka berderma. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi lembaga sosial keagamaan untuk bisa menangkap peluang itu, dan salah satunya adalah membutuhkan satu kepercayaan. Insya Allah kalau pengurus itu dipercaya, maka orang akan bisa berbondong-bondong ya. Terus terang kayak seperti ini, membangun, punya perencanaan, oh saya akan memperbaiki ini, pasti larinya nanti sumbernya dari mana. Nah, laporan keuangan itu di samping sebagai pertanggungjawaban, ternyata itu bisa meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat yang belum nyumbang, katakanlah di Basnas itu, ini sudah dialami oleh Basnas Bapak-bapak. Basnas juga butuh kejar
laporannya harus sesuai dengan PSAK 109, terus kemudian diaudit oleh akuntan publik. Ngejar untuk dapat kepercayaan dari masyarakat. Karena terus terang masyarakat juga banyak membayar zakat langsung, maunya kan lewat lembaga kami nanti disalurkan yang betul-betul membutuhkan. Nah itu dengan laporan keuangan diperbaiki, terus diaudit oleh kantor akuntan publik, itu ternyata meningkatkan para pembayar, jumlah penerimanya semakin naik. Ini kalau kita bicara tadi pentingnya laporan keuangan itu besar. Nah, pengabdian ini memang sudah dibuatkan programnya laporan keuangan berbasis web, sudah nanti kalau dijalankan dengan baik sudah sesuai dengan standar ISAK 35. Meskipun tidak ada tuntutan dari tapi suatu saat itu pasti ada tuntutan untuk membuat itu. Kayak Basnas, lembaga amil zakat itu sudah dituntut, Pak. Itu ada undang-undangnya. Karena mengelola dana masa umat. Nah, masjid sebenarnya kan mengelola dana umat juga. Cuma mungkin lebih besar mereka. Nah, itu ada undang-undang zakat. Wajib membuat laporan keuangan yang terstandarisasi dan diaudit. Kalau nggak diaudit nggak keluar, maka ada internal audit. Mungkin di masjid belum ada khusus pengawas, nggak ada. Suatu saat dituntut itu ada pengawas, Pak. Kalau di Basnas ya wajib, Pak. Wajib ada pengawas. Pengawas juga, iya SPI. Ya, terus kemudian ada yang eksternal auditor dari pihak luar itu akan mengaudit nanti laporannya benar atau sampai ke sana. Karena memang ya itu tadi. Dan teruslah kita mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh peraturan. Sembarang diatur lah. Akuntansi ini bagian dari itu, Pak. Jadi kalau bapak-bapak kok senang diatur ya, akuntansi ini senang ini ngatur itu, tapi dalam rangka supaya kita itu tadi, Pak, ya, ada pertanggungjawaban. Enak loh, Pak, ini ada catatannya, ini digunakan untuk ini dan nggak ada penyalahgunaan dan sudah betul. Artinya dana itu disalurkan secara efektif, secara efisien, secara ekonomi. Tujuannya ke sana. Dan saya kira nanti berkembang lembaga di masjid, pesantren mungkin ya sudah mulai pesantren. Kita juga kalau pesantren kita belum meneliti, tapi kalau yang rumah tangga Islami sudah, dan kita juga ada software sampai ke sana nanti insya Allah. Saya kira itu nanti mungkin Pak Nur bisa nambahin. Setelah itu mungkin kita akan alhamdulillah dari kegiatan ini kita juga bisa menganggarkan untuk bisa, karena kan kita buatkan ya bukti meninggal harus baru, Pak. Ini Bapak sudah diserahkan, nggih? Ya. Terus satunya ini. Speakernya bareng. Nah, memang dibuatkan utang meskipun masih nggak ada utang. Ini ada aset neto tanpa kualitas, ada aset ada perkembangan dari sama penghasilan komprehensif.
istilahnya mungkin bisa unit bisnis kalau punya nanti. Ya, nanti. Untuk laporan kegiatan bahwa ini ada Aktivitas. iya Pak, Iya. bisa Pak. Bisa. Nanti masuk di kegiatan-kegiatan kan Biasa ke sini Pak, masuk di sini. beban nanti. Beban ini. Misalnya kegiatan umroh, apa dispesifikannya Pak. Masuk sini jawabannya atau rencana? Rincian kalau ini Pak. Kalau global kan yang semua raja Pak. Ini pada awalnya. Ini pada awalnya. Nah, nanti kan ini kan nanti muncul di satu awalnya muncul di sini. Terus nanti ini jurnalnya. Ini nanti kalau buat jurnal ya. Lewat transaksi tuh. Sistem transaksi. Di transaksi ya. Sistem transaksi. Sistem ini. Nah itu. Kalau jurnalnya nggak bisa dirubah sih. Nah, ini ada dua. Ini Misalnya dulu baru masuk ke jurnal. Ke jurnal iya. Iya. Kan masuk ke sini dulu ini kan misalnya otomatis. Iya. Otomatis. misalnya Masuknya kan di sini. pas di tangan kemudian misalnya sakit labor misalnya bisa loh Otomatis masuk jurnal. Saya kasih tangan infak, penerimaan infak. oh kasih tanah Terus penerimaan infak. ini Jumat misalnya itu Oh, gitu. bisa gitu ya. Terus nanti kalau insentif, kas oh keluar. keluar Itu nanti. Belajar jurnal kan nanti. Belajar jurnal kan nanti. Pak Alfi. Iya. Sama ada. jumlahnya misalnya Sini jember. Jangan di sini Pak. Otomatis. nanti kan kita cek di sini Ada berapa? Ada berapa? Kapasitas transaksi sampai masih kosong ya 1 juta transaksi bisa. Terbatas berarti. kalau di Memori ini memnya ini. Di Yangzhou, di Amerika ini saya ngambil Amerika. Itu bayar bulan tahun. Jadi sekali nyebar sudah nyebar. Kalau data kayak gini dikit lah. Data kayak gini nggak perlu sampai Yang mungkin ini kan kalau untuk anu itu baru ada fakultas segini segini bisa. Nanti bisa Pak dirinci bisa terinci bisa. jadi nanti waktu ngambil Cuman laporan yang tadi yang di sini Bapak bisa. Fakultas sama pakai ini, cuma dia profesional. Anunya langganannya. Namanya 4 jutaan per tahun. ini yang khusus Itu sudah full udah. khusus kas masuk kan? Super. Tidak terbatas aja. Sudah bayar 4 juta itu. Nah kalau sudah mau ini menggunakan website besar semacam sekelas Shopee itu sudah tahunannya bisa tergantung kan nanti tergantung konsumennya berapa tuh. Ada kelompoknya ya. Setelah di atasnya kelasnya bisnis ini ada kan apa lagi? Enterprise kan? Enterprise. Itu keseluruhan gitu. Nah jadi nanti tergantung saya mulai banyaknya pelanggan. Misalnya saya Indonesia otomatis gede. Iya. Nah itu mereka tetap nambah, minta nambah. Samping itu iklannya Bisa. saya nanti itu nggak keluarin biaya. Iklannya nggak itu. Mereka
raja, akunnya raja. bukan akun pendapatan. Sama ini kita sekolah. Ada kerjasama endorse. Ya, ini nanti Kalau sudah kita punya masa generasi. nama itu kita punya endorse. Nanti kalau ngawal ini loh Pak ya, ngawal ini, Apa itu? ya bisa misalnya kayak pas di kantor gitu, gitu. Misalnya kita sepakat kapan anuan, start kita membuat laporan September, Jadi produk yang ditawarkan berarti 1 September juga iklan akhirnya. itu sudah ini hitung kualitasnya. Iya, oke. Tujuan itu minta datanya. Kalau ada anu ya, punya rekening bank. Nah itu. Gojek itu sebenarnya nggak usah Itu. dulu orang yang Ini terisi Pak, dulu baru bisa memulai yang tadi transaksi pendapatan dicatat, terus digunakan apa. kalau saya Minimal kan ada 2 Pak, setiap ada penerimaan sama pengeluaran. Itu minimal ada 2 akun. lembaga Dan sama jumlahnya. Oh enak. Akuntansi itu tinggal menyukai. Iya Pak. Sama Jason aku Pak. ada Gojeknya oh ini udah saya. Nah tapi karena ada Gojeknya kan, jadi orang pakai aplikasi. Betul, ini enak-enaknya gitu. Kalau anu lah Pak, kita sukai. Karena sudah Justru yang kerja kena terus sudah yang itu ini yang jalan kita kalau di apa ya? Nggak perlu kerjanya global. Oke, global. Nanti kan ini ada print apa? kita yang ada. Printnya itu kerjanya apa bukan? Global. Nah, anak penelitian yang tadi Afif, saya yang terima kasih. Tidak aku terima kasih. Oh, tidak apa. Sebenarnya orang yang mengeluarkan itu 7.000. Dari fokus itu Jadi sebenarnya 7.000 kan? Ini Pak. Masa kasih ya, belajar dulu. Dia dulu. jadi sebenarnya akuntansi itu terinci, tapi bisa direkap yang simple. Karena kan dulu pernah terjadi di perusahaan ini. Rinci Pak, dan itu kan tidak mungkin ditampilkan. Pasti kita itu sebenarnya. Ketika ngomong saya minta rincian ketemu Pak, ayo tak lihat. Tapi kalau yang ditampil,